Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran matematika secara daring untuk materi sistem koordinat kartesius. Kali ini submaterinya kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kembali lagi Bu Guru ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Ditambah lagi dengan 1D, yaitu berdoa supaya virus ini cepat terkendalikan sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka di madrasah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti akan kita pelajari bisa kita pahami dengan mudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan. Mari kita mengamati koordinat kartesius yang sudah ada di papan layar ya. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan juga sumbu Y ya. Terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Nyata di sini kita punya 8 titik yang perlu kita amati. Nah, untuk titik yang pertama, titik A. Untuk titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y ya. Sumbu Y ini yang vertikal, berjarak 3 satuan. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata betul ya. Untuk titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y. Kemudian berapa satuan dari sumbu X? Kita lihat di sini untuk titik A, berapa satuan? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jaraknya adalah 6 satuan dari sumbu X ya. Untuk titik A memiliki jarak 3 satuan dari sumbu Y dan juga 6 satuan dari sumbu X. Ini untuk titik A. Sekarang kita ke titik B. Untuk titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Untuk titik B berjarak, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y. Titik B 4 satuan dari sumbu Y. Sedangkan untuk titik B berjarak berapa satuan dari sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Dari sumbu X ini untuk 2 titik, yaitu titik A dan juga titik B. Sini ya, titik A dan juga titik B. Kita lanjutkan untuk titik C dan juga titik D. Guru hapus dulu supaya nanti bisa penuh.
Oke, untuk titik C. Titik C berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Kita hitung, ini sumbu Y yang vertikal, kita hitung 1, 2, 3. Ternyata jaraknya 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian jarak dari sumbu X ternyata 1, 2, 3. 3 dan juga 3 ya. Dari sumbu Y 3, kemudian dari sumbu X juga 3. Oh maaf, ini dari sumbu Y kita hitung lagi di sini. 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata 4, berjarak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sumbu X berjarak 1, 2, 3. Untuk titik C, dia berjarak 4 satuan dari sumbu Y, kemudian 3 satuan dari sumbu X. Kemudian untuk titik D, coba kalian perhatikan berapa jarak dari sumbu Y dan juga sumbu X nya. Kita hitung dari sumbu Y dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jaraknya adalah 6. Kemudian dari sumbu X, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata untuk titik D dari sumbu Y berjarak 6 satuan. Sedangkan untuk X-nya adalah 5 satuan. Oke, untuk titik selanjutnya yaitu titik E, F, G, dan H, Bu Guru harapkan kalian sudah mengetahui tanpa Bu Guru tulis ya. Ini Bu Guru sebutkan saja, nanti kalian di rumah merangkum dan diperhatikan. Untuk titik E, berapa jarak satuan dari sumbu Y kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian jarak satuan dari sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. Jaraknya dari sumbu Y 5, kemudian dari sumbu X juga 5. Untuk titik F, jarak dari sumbu Y 1, 2, 3. 3, kemudian dari sumbu X juga 1, 2, 3. Ternyata sama. Kemudian titik G, jarak dari sumbu Y 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y, kemudian jarak dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 satuan dari sumbu X. Kemudian kita beralih ke yang H. Berapa jarak satuan dari sumbu Y? Kita hitung. 1, kotak pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jaraknya adalah 6 dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berjarak 5 satuan dari sumbu X ya. Itu materi tadi tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian perhatikan posisinya, jaraknya berapa dari sumbu Y berapa, kemudian dari sumbu yang X ini berapa. Bu, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya tadi sudah dicontohkan ya. Jadi kotak-kotaknya ini kalian hitung ya. Contoh yang tadi yang A, jarak dari sumbu Y kita hitung. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Oh, ternyata jaraknya 3. Kemudian dari sumbu X kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bu Guru merekomendasikan kalian untuk memiliki buku matematika khusus untuk belajar mengenai
koordinat kartesius itu dengan menggunakan buku kotak yang biasanya ada di fotokopian atau warung biasa, juga biasanya banyak buku yang kotak-kotak kecil itu. Itu untuk memudahkan kalian belajar koordinat kartesius. Baik, supaya kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh soal saja ya, supaya nanti kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan untuk diagram kartesius atau koordinat titik-titik pada koordinat kartesius yang ada di sini ya. Kita punya berapa titik ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik. Titik yang pertama ada A 2,6. Ingat kalau koordinat kartesius itu X, Y ya. Jadi X-nya 2, Y-nya 6. Nah, di sini sudah dicontohkan untuk koordinat titik A 2,6. Jarak ke sumbu X 6 satuan. Apakah betul 6 satuan? Kita cek. Dari sumbu X berarti sumbu X ini yang bawah ini. Kita hitung apakah benar 6 satuan. Kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ternyata 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y. Kita hitung kotak 1, kotak 2. Ternyata betul, jaraknya adalah 2. Di sini kita punya tugas untuk menyelesaikan dari dari titik koordinat titik B sampai dengan koordinat titik H. Maka kita selesaikan untuk koordinat titik B. Di sini ada 5,5, X-nya 5, Y-nya 5. Jadi jarak ke sumbu X-nya berapa? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya 5 ya. Untuk C, jarak dari sumbu X, kita hitung jarak dari sumbu X 1, 2, 3, kemudian Y 1, 2, 3. Ternyata jawabannya, dari sumbu X 1, 2, 3, dari sumbu Y 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata di sini sumbu X 3, nah kemudian di sumbu Y-nya, jarak sumbu Y-nya adalah 4 ya. Jarak dari sumbu Y-nya 4. Kemudian yang selanjutnya adalah titik D. Titik D, jarak dari sumbu X kita hitung dari bawah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak dari X itu 6. Kemudian jarak dari Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Jadi untuk titik D, jarak ke sumbu X-nya itu 6. Jarak ke sumbu Y-nya 5. Kemudian untuk titik E kita hitung, ini di sini titiknya ya. Jarak dari sumbu X kita hitung 1, 2, 3. Kemudian dari sumbu Y 1, 2, 3. Ternyata sama ya. 3. Kemudian untuk titik F, jarak dari sumbu X kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sumbu X-nya 6, dari sumbu Y-nya 5. Kemudian untuk titik G, dari sumbu X 1, 2, 3, 4, dari sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
dari sumbu X-nya 4, dari sumbu Y-nya 5. Yang terakhir adalah titik H. Dari sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari sumbu Y-nya 1, 2, 3. Nah, di sini kita tuliskan dari sumbu X-nya 6, dari sumbu Y-nya 3. Nah, itu tadi cara menentukan atau cara menyelesaikan menemukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi harus kalian perhatikan jaraknya, jangan sampai terbalik-balik ya. Baik, ini slide terakhir. Di slide terakhir silakan nanti kalian tuliskan soal yang ada di sini di buku tulis kalian, kemudian kalian gunakan untuk latihan soal ya, untuk mengukur apakah kalian sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan atau belum. Bu Guru pandu untuk soal yang ini bisa dilihat ada koordinat kartesius, di mana di dalam koordinat kartesius terdapat beberapa titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Jadi yang memiliki jarak yang sama, yang sama terhadap sumbu X ya. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Jaraknya harus sama dari sumbu X. Ini sumbu X ini, diperhatikan. Jaraknya yang sama titik apa saja, nanti dituliskan. Kemudian yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y yang vertikal ya. Jaraknya yang kiranya sama itu titik apa saja, nanti dicatat. Kemudian sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y di tengah. Kalian kan sudah tahu kanan dan kiri. Yang di sebelah kanan itu titik apa saja, kemudian yang di sebelah kiri itu titik apa saja ya. Kemudian yang keempat, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. E ya, yang ditanyakan adalah titik E. Nanti kalian cari titik E, ini titik E. Kemudian jaraknya berapa dari sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti dijelaskan ya. Di sebelah kanan apa di sebelah kiri, di atas atau di bawah atau di mana. Kemudian kelima, terletak kelima ya. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Disebutkan, misalkan titik A ini di kuadran berapa. Nah, kemarin kan sudah Bu Guru jelaskan. Ini ada kuadran 1 di sini, kemudian di sebelahnya ada kuadran 2, di bawah sini ada kuadran 3, di sini ada kuadran 4. Nah, terletak pada kuadran berapa titik-titik tersebut? Contohnya di sini kalian mau menjelaskan titik A. Titik A ternyata terletak di kuadran 1 dan selanjutnya ya. Dan berikutnya dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Boleh membuka buku, boleh melihat dari sumber manapun ya. Untuk mengerjakan jangan lupa selesai mengerjakan langsung disetorkan ke Bu Guru melalui WhatsApp ya. Jangan sampai sudah dikerjakan tapi lupa tidak mengirim. Itu saja yang Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan juga silakan ditanyakan lewat WA. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.